我是你义父，不管发生了什么事儿，我都能替先进弟子们，我想杀了他这个畜生，为我柳家报仇。师弟们不可能全死在他手里。天赋卓绝，将来是有望问鼎天道的人。谭云胆敢灭你柳家满门，他必须死。父不帮你，还能帮谁呀？死亡时间平分在半年内。全义孝敬义父。谭云从血域胸口回来了。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini saya akan kembali membahas serta melanjutkan alur film Donghua Against the Sky Supreme. Tapi untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja simak keseruan alur cerita filmnya. 见过之法。Dan setelah sebelumnya Tan Yun diperintahkan untuk menghadap pada tetua agung penegak hukum akibat Liu mengadu pada si tetua yang merupakan ayah angkatnya bahwa Tan Yun telah membunuh orang tua Liu. Kini Tan Yun dihadapkan pada Liu oleh si tetua dan mereka akan diadu dengan harapan Tan Yun bisa dibunuh kali ini. Liu menyuruh Tan Yun untuk berlutut karena sepertinya sebentar lagi ia akan membunuh Tan Yun. Beruntung tiba-tiba datang tetua agung King Qiu yang mana kedatangannya ke sana sudah kita ketahui bersama bahwa itu adalah karena Mu Mengyi yang meminta tolong. Apalagi perkembangan ranah kultivasi Tan Yun yang sangat pesat membuat si tetua menilai bahwa Tan Yun adalah si jenius langka dalam 1000 tahun terakhir. Akan tetapi si tetua penegak hukum kembali membela diri bahwa ia memukul Tan Yun adalah agar Tan Yun mengakui kesalahannya, meskipun Tan Yun membunuh orang tua Liu adalah karena kejahatan orang tua Liu itu sendiri. Si tetua kemudian mengatakan agar membiarkan masalah mereka berdua dan jangan ikut campur. Terlebih Tan Yun membunuh orang tua Liu sebelum ia menjadi murid sekte. Dan yang lebih mencengangkan lagi, si tetua mengetahui bahwa alasan keluarga Liu menyerang keluarga Tan Yun adalah karena keluarga Liu ingin menguasai harta orang tua Tan Yun hingga Tan Yun membunuh mereka semua. 就把谭云带走了，望二位好，自己可以找谭云报。 Kini Liu menghadap pada tetua penegak hukum tersebut untuk meminta maaf karena ia telah melibatkan tetua penegak hukum dalam masalah pribadinya. Akan tetapi ternyata ayah angkat Liu tersebut malah meremehkan tetua agung King Qiu di sana dan seolah ia tak takut pada tetua agung King Qiu. Liu berjanji akan membunuh Tan Yun yang kemudian si ayah angkat memperingatkan agar Liu jangan sampai meninggalkan jejak. Terlebih sebentar lagi akan ada ujian yang akan Liu lalui bersama murid lain di lembah Yunshen. Kini Tan Yun bersama tetua agung King Qiu dan juga Su Xian. Di sana kemudian Su Xian menyuruh Tan Yun untuk berterima kasih pada tetua agung King Qiu karena dikatakan Tan Yun telah diizinkan untuk memilih satu latihan tingkat tinggi. Akan tetapi Tan Yun menolak dengan mengatakan ia takut membuat reputasi tetua agung King Qiu menjadi buruk akibat masalah tersebut. Dan ia bergumam bahwa latihan di sana menurut Tan Yun kesemuanya tak ada yang berguna baginya. Tetua agung King Qiu kemudian juga mengatakan bahwa Su Xian telah memberitahu bahwa Mu Rong serta Ling Hu Changkong kini menjadi musuh Tan Yun. Akan tetapi tetua agung King Qiu mengatakan bahwa ia tak bisa untuk membantu Tan Yun dalam masalahnya tersebut. 老朽虽为外门大长老，但也是无能为力。 Di luar sana Tan Yun kemudian juga berterima kasih akan bantuan Su Xian yang telah memanggil ketua agung King Qiu untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Su Xian juga membantah dengan mengatakan itu ia lakukan adalah karena perintah dari Mu Mengyi. Dan saat Su Xian akan kembali tiba-tiba Mu Mengyi ada di sana hingga Su Xian menghampirinya karena khawatir akan kesehatan Mu Mengyi. Dan tanpa basa-basi keduanya pun kemudian saling berpelukan. 我说还在外面呢。 Di malam harinya keduanya terlihat sedang berduaan dan Mu Mengyi terlihat mengkhawatirkan Tan Yun yang besok dikatakan akan bertarung bersama Ye Tian di arena hidup dan mati. Sementara Ye Tian kini berada di kediaman bosnya yaitu Ling Hu dan Ling Hu memperingati Ye Tian akan Tan Yun yang masih hidup serta ranah kultivasinya yang sudah sampai pada tahap ke-9. Dan agar Tan Yun tak semakin berkembang dan menjadi kuat, Ling Hu mengatakan agar mereka secepatnya untuk menghabisi Tan Yun. Ye Tian mengatakan bahwa ia akan dengan mudah menghabisi Tan Yun meskipun ranah kultivasinya sudah ada dalam level ke-9. Karena kini tirani pejuang naga Ye Tian sudah ada dalam tahap ke-12 dan ia optimis bisa mengalahkan Tan Yun. Ling Hu pun optimis bahwa Ye Tian akan menang dan otomatis Ling Hu juga memenangkan 30 juta batu roh hasil taruhannya bersama Mu Rong. 慕容坤那里获得3000万下品灵石的赌。
Keesokan paginya Ling Hu dan Mo Rong bertemu dan Ling Hu seolah menghina Mo Rong karena seluruh anak buahnya yang telah dikirim telah dibunuh oleh Tan Yun. Namun Mo Rong kemudian juga balik menghina karena anak buah Ling Hu juga banyak yang mati oleh Tan Yun. Ling Hu percaya Ye Tian akan memenangkan pertarungan hingga ia bertaruh lagi. Dan dikatakan ia akan membayar Mo Rong 2 kali lipat jika Ye Tian kalah dari Tan Yun dalam 1 jam ke depan. Hingga Mo Rong kemudian menyahut bahwa yang kalah nantinya harus dihukum mati. King Qiu dan beberapa tetua lain kini tiba di sana dan King Qiu lah yang akan memimpin jalannya pertandingan hingga Ye Tian kemudian memasuki arena pertarungan. Para penonton penasaran tentang siapakah lawan Ye Tian yang kemudian dikatakanlah bahwa Tan Yun lah yang menjadi musuh Ye Tian hingga para penonton cukup terkejut karena mereka mengira Tan Yun tak ada apa-apanya dibanding Ye Tian. Tan Yun cukup percaya diri meskipun penonton mencemooh dirinya hingga terjadi pemandangan yang membuat Mu Mengyi cemburu, yaitu kedatangan Zhongwu yang tiba-tiba untuk memberikan semangat akan Tan Yun yang akan bertanding dengan memberikan sebuah kalung. Akan tetapi Tan Yun menolak hingga Zhongwu menangis karena ia kini mengetahui bahwa Zhongwu adalah adik dari musuhnya yaitu Liu Rulong, dan karena itulah ia berniat menjauhi Zhongwu dan pertarungan pun dimulai. 就练到第12层了。哎呦，这下谭云他已经死了。别得意，这才刚刚开始，再把你的脑袋给揪下来！谭云开挂了吧？肃静！才知道晚了竟然会到他手上。Ye Tian kini kalah dengan kedua lengannya yang putus hingga tiba-tiba si tetua penegak hukum seolah menghina Tan Yun yang membunuh Ye Tian dengan curang karena Ye Tian dibunuh oleh Tan Yun saat sekarat. Namun Tan Yun balik membantah bahwa aturan leluhur mengatakan bahwa tak seorang pun boleh ikut campur akan pertandingan tersebut, dan Tan Yun seolah mengatakan bahwa tetua penegak hukum meragukan aturan leluhur dan membuat si tetua cukup marah. Bahkan dikatakan mengapa si tetua seolah lebih berpihak pada Ye Tian dan memfitnah Tan Yun saat Tan Yun akan membunuh Ye Tian, hingga si tetua terdiam akan argumen Tan Yun tersebut. Hingga tak lama setelahnya Ye Tian benar-benar dibunuh oleh Tan Yun dengan pedang miliknya, serta penonton amat terkejut akan kehebatan Tan Yun. Bahkan Ling Hu dan Mo Rong dibuat kesal akan kehebatan Tan Yun yang membunuh Ye Tian dengan mudah. Akan tetapi kejadian itu membuat Mo Rong untung, yaitu kini ia memenangkan uang taruhan dari Ling Hu yang dikatakan akan diserahkan pada Mo Rong 10 hari lagi. Dan kemudian si tetua agung gerbang luar mengumumkan bahwa Tan Yun lah yang menang dari Ye Tian, dan otomatis Tan Yun kini masuk dalam daftar Qianlong ke-40 karena berhasil membunuh Ye Tian, dan itu prestasi yang sangat-sangat baik bagi Tan Yun. Tetua agung King Qiu mengatakan untuk berpartisipasi dalam lembah Yunsen diharuskan muridnya masuk dalam daftar Qianlong. Dan nantinya dalam lembah Yunsen akan ada artefak kelas tinggi yang bisa didapatkan oleh murid-murid di sana. Dan dikatakan jika berlatih di lembah Yunsen selama 1 hari, itu sama halnya berlatih 10 hari di tempat biasa. Tak hanya itu, terdapat hadiah lain, yaitu siapapun yang mendapat hadiah kedua, ia akan dapat mengubah nasibnya sendiri. Sesaat setelahnya tetua berpesan agar murid yang ada dalam daftar Qianlong untuk bersiap-siap, dan yang masih belum ada daftar Qianlong untuk ikut berpartisipasi dalam lembah Yunsen, maka ia harus menantang salah satu murid yang masuk dalam daftar Qianlong dan memenangkan pertandingan. 当今宗主决定自此度试炼起，将在。这谁顶得住啊？ Kini muncullah seorang lagi yang bernama Wang Futong yang sepertinya ia sedang mencari di mana keberadaan Tan Yun. Singkat cerita, kini Wang Futong bertemu dengan Tan Yun dalam pasar. Di sana kemudian dikatakan bahwa Wang Futong ingin membalas dendam akan kematian Wang Fucheng dan menantang Tan Yun dalam arena hidup dan mati. Akan tetapi Tan Yun menolak untuk menerima tantangan Wang Futong hingga Wang Futong menyerang Tan Yun secara tiba-tiba. Namun tentu saja Tan Yun akan dengan mudah menangkisnya. Hingga kemudian Tan Yun berjanji akan membunuh Wang Futong saat ia berpartisipasi juga dalam lembah Yunsen. Mengyi menanyakan seperti apakah kekuatan yang Wang Futong punya, dan dikatakan cukup kuat. Akan tetapi setelah Mu Mengyi sampai pada ranah jiwa janin, Mu Mengyi berjanji akan melindungi Tan Yun dari Wang Futong. Zhongwu kini bersedih karena liontin atau kalung yang akan ia berikan pada Tan Yun tadi kini sudah terbelah menjadi 2.
dan ia sangat sedih akan hal tersebut. Rangrong seolah kesal akan ulah Tan Yun tersebut, akan tetapi Zongbu tak mau mempermasalahkannya karena bagaimanapun Tan Yun telah menyelamatkan nyawa Zongbu saat ia berada di lembah Suyu dari kejaran iblis kera. Rangrong kemudian menanyakan apakah Zongbu mencintai Tan Yun karena sepertinya ia yakin bahwa Zongbu terlihat menaruh hati pada Tan Yun dengan tatapan dalamnya. Akan tetapi sepertinya Zongbu mengalah pada Meng Yi karena ia mengira Meng Yi sudah menjadi kekasih Tan Yun. Rangrong seolah kesal pada Meng Yi karena dikatakan dahulu Meng Yi pernah berbuat curang saat bertanding dengan Zongbu. Namun Rangrong terus menyemangati Zongbu agar tak menyerah meskipun Tan Yun telah menjadi milik Meng Yi. Yang kemudian Zongbu pun menyuruh Rangrong untuk meninggalkannya karena ia akan menenangkan diri untuk sesaat.